Shalom, kembali lagi bersama Klavos Sukacita. Saya berada di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada saudara-saudari yang ingin mendengar firman Allah. Untuk itu memulai pemberitaan firman Allah, kita akan berdoa meminta pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kami kembali menaikkan doa dan syukur kepadamu ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu. Kami yakin percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami untuk mendengar firman Allah dan melakukannya. Berkati Bapak Ibu yang ingin mendengar, agar mereka juga dikuatkan oleh iman dan percaya sesungguhnya kepada Tuhan atas pemberitaan firman. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara-saudari sekalian yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 7 ayat 26 hingga ayat yang ke-28. Yang demikian bunyinya, Kristus adalah iman yang lebih tinggi daripada harum. Ayat 26 hingga ayat yang ke-28. Sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkap-tingkap surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengar firman Allah serta melakukan dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 26 hingga ayat yang ke-28 dengan tema khotbah yang demikian bunyinya, iman besar yang agung. Sekali lagi, iman besar yang agung. Surat Ibrani ditulis dan ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang telah dipilih oleh Tuhan untuk mendengar kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Selain itu juga surat Ibrani ditulis kepada mereka yang kebetulan mereka adalah orang-orang Ibrani yang juga hidup dan saleh dan menantikan kedatangan Kristus dalam hidup dan kehidupan mereka, dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka, sehingga mereka ada sebagai persekutuan orang-orang yang hidup setia kepada Tuhan, tapi juga sekaligus menantikan kedatangan Tuhan. Di sisi yang lain, mereka juga hidup untuk melakukan perintah-perintah Allah dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka yang telah diberikan dalam hidup dan kehidupan mereka. Allah memilih orang-orang Ibrani, sebagaimana Allah juga memilih umat Israel dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya untuk menetapkan hukum dan janji. Terutama mereka harus hidup untuk menantikan iman besar yang agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dari konteks firman Tuhan dari Ibrani pasal 7 ayat 26 hingga ayat yang ke-28. Bagian yang pertama ayat 26. Sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkap-tingkap surga. Bagian ini menceritakan ada proses pengakuan iman yang sesungguhnya
di mana Allah telah memilih umat Israel untuk menentukan siapakah iman besar yang agung itu. Allah juga memilih suku-suku di antara mereka, yang mana suku Lewi, yang melaksanakan tugas-tugas imamat am dan rasuli. Allah juga menetapkan suku-suku untuk menentukan janji kedekatan mereka dengan Allah, sebagaimana yang terdapat dalam ayat 26. Sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang salah tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkap-tingkap surga. Itu berarti di tengah-tengah umat Israel, mereka melakukan hukum kasih, tapi juga mereka melakukan hukum Taurat yang begitu kuat dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan memilih suku Lewi untuk menetapkan janji, tapi juga melaksanakan tugas yang telah dilakukannya. Dalam hidup dan kehidupannya, mereka harus memilih pilihan lain, yaitu mereka menantikan iman yang besar, yang agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang tanpa noda, yang hidup saleh dan hidup dalam hidup dan kehidupan mereka bagi orang-orang Ibrani itu sendiri. Ayat yang kedua, ayat 27, yang tidak seperti iman-iman besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu haruslah untuk dosanya umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Itu berarti ada perbedaan di antara mereka yang melakukan dan mempersembahkan seluruh kurban yang untuk berkenan kepada Allah dalam hidup dan kehidupan mereka. Mereka mendengar imam-imam yang mereka pilih dan mereka tentukan menurut mereka. Tetapi ada satu janji yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menantikan, yaitu siapakah iman agung yang besar itu, yaitu Yesus Kristus. Ini perbedaan besar di antara mana Melkisedek, tetapi juga Harun yang Tuhan pilih di tengah-tengah suku kaum Lewi itu. Dan mereka melaksanakan hukum Taurat dalam rangka menghapuskan seluruh dosa yang mereka lakukan. Allah memilih orang-orang Ibrani secara khusus untuk melaksanakan setia dan taat, mempersembahkan kurban yang berkenan kepada Allah dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka sebagai umat pilihannya. Mereka hidup dan setia, tapi juga mereka ada dan memilih siapakah iman yang agung itu. Bagian yang terakhir dari ayat 28, sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diputi kelemahan menjadi iman besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ada pengecualian mereka yang hidup untuk melakukan hukum Taurat dan memilih hidup menurut hukum Taurat sendiri, dan banyak kelemahan yang mereka lakukan dalam melakukan hukum Taurat. Tetapi juga ada pengecualian khusus secara iman mereka kepada Allah untuk menentukan hidup mereka menjadi memiliki iman besar dalam hidup dan kehidupan mereka. Itu berarti mereka menantikan siapakah iman besar itu. Ada perbedaan di antara mereka satu sama lain untuk menentukan iman yang sungguhnya kepada Allah, supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu berarti mereka harus sempurna dalam hidup dan kehidupannya untuk melakukan mempersembahkan seluruh yang berkenan kepada Tuhan. Mereka menantikan siapakah iman besar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang berbahagia, yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan kitab Ibrani pasal 7 ayat 26 hingga ayat yang ke-28. Pada tiga hal besar yang juga kita renungkan berkenan dengan siapakah iman besar yang agung yang datang dalam hidup dan kehidupan kita. Belajar Allah memilih umat Israel, tapi juga Allah memilih suku-suku yang ada, termasuk orang-orang Ibrani, yang juga menantikan siapakah iman agung besar yang akan datang. Ada tiga hal yang kita renungkan berkenan dengan konteks pembacaan firman Tuhan di hari ini. Yang pertama, kita harus hidup untuk memiliki Kristus dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak ada perbedaan ketika Kristus datang untuk memilih orang-orang khusus.
Tapi jikalau kita harus menerima Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, supaya kita tetap menjadi orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, dalam tatanan hidup dan kehidupan kita, kita harus membedakan mana iman besar yang agung itu, mana kehidupan yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Kita harus membedakan, dan sudah tentu kita harus memilih Kristus sebagai iman agung dalam hidup dan kehidupan kita, supaya hidup kita tetap dituntun dalam perjalanan kehidupan kita siang dan malam. Yang ketiga, kita juga harus setia melaksanakan hukum kasih Tuhan dalam seluruh ketetapan yang terberikan Tuhan kepada kita. Sebagaimana orang-orang Ibrani yang Tuhan pilih mereka, tapi juga mereka harus melakukan perintah Tuhan. Tapi mereka memilih iman yang agung itu dalam hidup dan kehidupan mereka. Itu berarti kita tidak kembali ke masa lalu lagi, masa lampau, dari mana kita terhidup mengenal Tuhan, tapi kita kembali kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga kita harus memiliki iman besar yang agung, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus tetap ada sebagai juru selamat, tapi juga tetap ada dalam hidup dan kehidupan kita, dan dapat merendahkan diri dan bahkan ada menjadi bagian sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Itu berarti kita tetap ada dan hidup bersama Dia dalam hidup dan kehidupan kita, sebagaimana Tuhan ada bersama-sama kita dalam menjalani kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Lewat kebenaran firman Tuhan di tempat ini, kami telah mendengar dan melakukan firman Allah, tapi juga kami menjadi bagian sebagai orang-orang yang melaksanakan hukum dan kasih-Mu. Terutama kami adalah bagian sebagai persekutuan orang-orang yang percaya, am dan rasuli. Kami hidup untuk melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan nyatakan ketika kami ada di tengah-tengah dunia. Kami belajar untuk bagaimana merendahkan diri satu sama lain. Kami belajar untuk setia dan taat kepada Tuhan. Dan kami belajar untuk bagaimana memiliki Kristus sebagai iman yang agung yang datang dan menyelamatkan kami semua. Kami memilih pilihan yang harus berkenan kepada Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami semua. Berkati kami sebagai grup Klavos Sukacita, tapi juga kru teknis yang ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami ada di distrik Kelawat, Kampung Kelawat, Kabupaten Sorong. Tuhan memberkati kami semua sebagai tim agar kami tetap ada menjaga kompak selalu setia dalam hidup dan kehidupan kami semua. Teman-teman pelayan yang ada, Tuhan berkati mereka supaya tetap mereka melakukan tugas sebaik-baiknya. Tapi juga kru yang meliputi tugas dalam tugas dan pekerjaan mereka lakukan, Tuhan memberkati mereka. Kami juga akan pula meninggalkan tempat Tuhan memberkati pemerintahan distrik Kelawat dan seluruh warga masyarakat tempat ini menjadi berkat. Berkati pemerintah daerah Kabupaten Sorong senantiasa ada dalam kasih dan lindungan Tuhan dan tetap diberkati, dan juga tetap menjadi pilihan Tuhan ketika Tuhan memilih dan menetapkan mereka menjadi berkat dan bahwa tetap ada di atas negeri ini. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami bawakan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami akan percaya kami tidak setia kepada-Mu ya Tuhan, kami mohon ampun dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan Yesus Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.